Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu tentang pengertian gerakan pembaharuan dalam Islam. Pengertian pembaharuan. Pembaharuan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang timbul oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Nah, asal kata dari jadid yang artinya baru. Nah, Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaharuan karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslim segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Istilah tajdid itu sendiri memiliki arti lain yang lebih luas. Di antaranya adalah reformasi, purifikasi, modernisme, dan sebagainya. Istilah yang beragam itu mengindikasikan bahwa hal itu terdapat variasi, entah pada aspek metodologi, doktrin, maupun solusi dalam gerakan yang muncul di dunia Islam. Nah, istilah pembaharuan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat. Nah, tepatnya pada abad 18. Pada waktu itu, baik secara politis maupun secara intelektual, Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Nah, kondisi seperti itu menuntut umat Islam untuk melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang. Tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam diantaranya ada yang pertama Muhammad Ali Pasha tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Lalu Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897. Yang ketiga ada Muhammad Abduh tahun 1847 sampai 1905. Yang keempat ada Muhammad Rashid Ridho tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal, yaitu pada 1877 sampai 1938 Masehi. Oke, tokoh yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Nah, Muhammad Ali Pasha lahir pada bulan Januari 1765 di Kavala, Albania, Yunani, dekat pantai Makedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil, Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan luar biasa. Dalam perjalanan karirnya, banyak usaha yang dilakukan untuk memperbaharukan atau memodernisir keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal dari negara-negara Barat. Nah, awalnya Muhammad Ali Pasha adalah seorang pemungut pajak. Kemudian karena kerjanya bagus oleh Gubernur Turki Utsmani dijadikan sebagai tentara militer dan dikirim ke Mesir. Selanjutnya nanti
sebagai wali dari negara Mesir. Nah, apa saja pemikiran dari Muhammad Ali Pasha? Kita lihat selanjutnya. Beberapa pembaharuan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha. Yang pertama dalam bidang militer. Pada tahun 1815, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Tidak hanya itu, namun ia juga banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman atau Inggris. Nah, yang kedua dalam bidang ekonomi dan sosial. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali Pasha juga membangun sistem irigasi, sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Mesir adalah negara yang tergantung dari pertanian. Oleh karena itu, di samping memperbaiki irigasi lama, ia juga mengandalkan irigasi baru, memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan. Muhammad Ali Pasha menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Setelah itu didirikan sekolah militer tahun 1815 Masehi, sekolah teknik pada tahun 1816 Masehi, sekolah kedokteran tahun 1827 Masehi, sekolah pertanian dan apoteker di tahun 1829 Masehi, sekolah pertambangan pada tahun 1834, dan sekolah penerjemahan pada tahun 1839 Masehi. Nah, selain itu ia juga banyak mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi. Nah, kemudian menurut catatan sejarah, ia mengirim 311 pelajar ke Italia, ke Prancis, ke Inggris, ke Australia, dan mengambil disiplin ilmu yang beragam seperti kemiliteran, ilmu administrasi, arsitek, kedokteran, dan obat-obatan. Selain mendirikan beberapa sekolah dan mengirim pelajar ke luar, Muhammad Ali Pasha juga melakukan penerjemahan buku-buku bersama dengan Muhammad Al-Tahtawi. Tokoh pembaharu selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1879 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Nah, Jamaluddin menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Prancis. Dalam usia yang 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Nah, dalam rangka usaha membangkitkan umat Islam serta mengembalikan keutuhan umat Islam, Jamaluddin menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam berupa gerakan pan-islamisme. Nah, pan-islamisme menghendaki persatuan umat Islam sebagai kekuatan bersama untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan membangun kekuatan bersama. Nah, ikatan tersebut yang didasarkan atas solidaritas agama, akidah Islam, terus bertujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam dalam perjuangan. Yang pertama, perjuangan dalam menentang sistem pemerintahan yang dispolitik atau sewenang-wenang dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah seperti yang dianjurkan Islam. Hal ini juga berarti menentang sistem pemerintahan Utsmaniyah yang absolut. Yang kedua, menentang kolonialisme dan dominasi Barat.
Tokoh pembaruan selanjutnya adalah Muhammad Abduh, tahun 1849 sampai 1905. Nah, Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi dan kemudian belajar di Al-Azhar, Kairo. Selanjutnya yaitu ide-ide pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh. Yang pertama adalah faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud. Nah, Muhammad Abduh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern. Sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, tetapi melainkan adanya sikap jumud, statis, diam di dalam tubuh umat Islam. Yang kedua yaitu dalam bidang masalah ijtihad. Ijtihad itu penting ya. Nah, di sini Muhammad Abduh banyak menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah, bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, terperinci. Nah, sebaliknya ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum, tidak terperinci, serta sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, sifatnya yang umum tanpa perincian, maka ajaran tersebut dapat disesuaikan dengan zaman. Nah, penyesuaian dasar-dasar itu dengan situasi modern dilakukan dengan mengadakan interpretasi baru. Untuk itu, ijtihad perlu dibuka. Dalam kitab Tarikh Hasri al-Ijtihad dikutip pendapat Abduh mengenai ijtihad sebagai berikut. Nah, sesungguhnya kehidupan sosial manusia selalu mengalami perubahan, selalu terdapat hal-hal baru yang belum pernah ada di zaman sebelumnya. Nah, ijtihad adalah jalan yang telah ada dalam syariat Islam sebagai sarana untuk menghubungkan hal-hal baru dalam kehidupan manusia dengan ilmu-ilmu Islam. Meskipun ilmu-ilmu Islam telah dibahas seluruhnya oleh para ulama terdahulu. Ide pemikiran Muhammad Abduh yang ketiga yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Nah, dengan semangat Muhammad Abduh menyuarakan penggalian sains dan penanaman semangat ilmiah Barat, kemajuan Eropa karena belahan dunia ini telah mengambil yang terbaik dari ajaran Islam. Nah, Islam pasti mampu beradaptasi dengan dunia modern. Muhammad Abduh ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama rasional yang dapat menjadi basis kehidupan modern. Dan yang keempat yaitu keluarga dan wanita. Menurut Muhammad Abduh, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan kualitas untuk membuat keputusan, maka keunggulan pria tak berlaku lagi. Nah, segitu dulu materi kita tentang pembaharuan Islam. Semoga bermanfaat. Syukron ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.